Bukan soal copras capres ya, bukan copras capres lagi. Ini babakan makan siang dan mimik nenen gratis. Kata Wakil Ketua TKN Pak Edi Suparno itu, pemerintahan Prabowo dapat menyesuaikan dana subsidi energi selama 2-3 bulan ke depan setelah menjabat Oktober nanti. Pikirannya sekarang dinti. Wah, pikirannya harus dilantik gitu nanti ya. Nanti kita ikuti prosesnya aja lah. Lah artinya mulai November 2024 hingga Januari 2025 akan ada otak-atik dana subsidi energi. Nah, salah satu anggaran subsidi energi itu ya buat subsidi pertalit alias harga pertalit yang besarnya 10.000 itu yang sering kehabisan di pom bensin. Begawan kalau habis nunggu kocur ini subsidi ini. Lah Om Begawan itu memaknai pernyataan itu sebagai adanya nimbang-nimbang kemungkinan opsi subsidi BBM akan dicabut. Modarawe ya teh. Rasakno nih. Alias alasan Pak Edi itu 80% subsidi soalnya tidak tepat sasaran gitu. Orang tepat sasaran piye toh? Nah, ini itu perhitungan real kon. Ini masih jalan ini. Kok wis ada kabar yang mulai marahi anget-anget, mari meriang masyarakat ini. Lah subsidi wae sama dhewe tuku bensin segini masyarakat ini. Ya kalau sebangsa Om Begawan tidak masalah sih, tapi masih banyak masyarakat yang kesulitan beli pertalit. Wis regane murah. Ora enek. Di mana-mana SPBU kosong, malah ada kabar subsidi mau dicabut. Modar ini. Nah, dengan disebutnya 80% subsidi energi tidak tepat sasaran, ini kan sama saja dengan mengatakan program Jokowi gagal loh. Lah piye? Apa begitu dilantik Pak Prabowo bakal menarik subsidi sehingga harga pertalit akan sesuai harga pasar. Nah, orang 10.000 nek tapi bisa 14.000 atau 15.000. Nah, Prabowo Gibran bakal menerapkan program makan gratis kok. DKI makan gratis nih bensinnya larang. Meski harus hapus subsidi BBM loh nih. Lah monggo ini. Bagi para pendukung kandidat 02 bisa klarifikasi di komentar. Ayo dong ini, jangan hanya main tuduh aja. Muni-muni ranggenah nyebut Om Begawan gak nerima kekalahan. Saya nggak masalah. Mau menang mau kalah saya tidak punya kepentingan. Saya hanya memperjuangkan sebuah kebenaran. Sebuah konstitusi yang lurus, yang tegak, demokrasi yang harus kita jaga, bukan menang kalah ya. Dan dikatakan Begawan itu sok merasa benar, sok merasa pinter, nyinyir dan banyak tuduhan lain. Hobinya haters itu ya hanya baca judul lalu komentar saat dewe. Makanya selalu salah paham, gagal paham. Kita semua tahu loh, apa sih dampaknya subsidi BBM dicabut. Ayo, pertalit nggak 10.000 lagi loh. Rekoso ini. Nah, selain bakal menyebabkan inflasi, namun juga penambahan jumlah orang-orang miskin. Harga-harga termasuk kebutuhan pokok makin mahal. Ngikuti harga naik, BBM daya beli masyarakat turun dan lainnya. Udah ngalamin gitu kok. Iya tuh. Lantas gantinya makan gratis. Sedino pisan awut-awutan. Mereka pilih BBM dicabut sama pilih makan siang bayar sendiri. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita Begawan tentang Prabowo Gibran membahas program makan gratis dan susu gratis. Ini sangat menarik kita bahas karena apa yang disampaikan oleh saudara tersebut sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita ketahui apa yang terjadi ke depannya. Ini bukan soal pilpres, ini bukan soal cawapres, ini bukan soal capres, melainkan program Prabowo dan Gibran yang tidak tepat sasaran. Menurut saya, program makan dan susu gratis ini akan melahirkan korupsi atau mega korupsi. Teman-teman, kalau menurut saya, program makan gratis ini akan membutuhkan biaya yang sangat banyak, bahkan 400 triliun. Dari mana nanti dananya untuk mencukupi program makan gratis ini? Sebanyak jutaan warga Indonesia makan gratis.
Dan bahkan program makan gratis ini membuat tingkat kemiskinan. Mengapa saya katakan mereka akan bermalas-malasan bekerja? Karena mereka akan berasumsi bahwasannya ada yang gratis. Tingkat pengangguran di negara kita ini sangat cukup banyak. Bahkan S1, S2, D3, dan bahkan SMA banyak yang pengangguran. Tetapi mereka akan berpikir ketika ada makan gratis, susu gratis, ini akan menjadi masyarakat bermalas-malasan untuk mencari pekerjaan. Dan ini sangat menarik teman-teman, apa yang dibahas oleh Begawan tadi. Prabowo akan pangkas subsidi BBM untuk makan gratis. Impact bila begini. Nah, ada juga pengamat politik yang mengkritik soal program makan gratis yang akan dipangkas subsidi BBM. Nah, ketika mencukupi biaya makan gratis ini, akan ditariklah dananya dari BBM, subsidi BBM, yang artinya BBM ini adalah bensin atau LPG, subsidi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan. Tetapi ketika nanti hanya mencukupi makan gratis, diambil dananya dari subsidi BBM, ini akan meningkatkan kemiskinan masyarakat. Karena kita membutuhkan bensin dan LPG. Nah, ketika nanti diambil dana tersebut, maka meningkatlah BBM. Apakah teman-teman hanya memilih BBM tersebut atau makan gratis? Yang menurut saya memilih BBM. Ketika naik jadi 15.000 saja BBM atau Pertalite, itu akan demo-demo besaran. Coba bayangkan teman-teman, perbandingkan makan gratis hanya sekali, tetapi BBM itu akan berdampak kepada masyarakat, seluruh masyarakat. Kan makan gratis hanya untuk sekolah kalau tidak salah. Kalaupun misalnya untuk guru atau untuk kalangan anak muda atau generasi Z, ini akan berdampak untuk orang-orang yang kemana-mana bekerja pakai transportasi. Yang dipentingkan itu adalah BBM. Kalau naik BBM, kan sekarang BBM hanya 10.000 atau 12.000. Nah, ketika nanti naik, nah ini akan dampaknya akan lebih buruk ke depannya, teman-teman. Apakah teman-teman mau? Saya pribadi saja tidak mau. Nah, di sini kita bahas. Paslon nomor 2 urut Prabowo dan Gibran Rakebumi akhirnya menjelaskan sumber dana untuk program makan gratis yang menjadi andalan mereka. Nah, kalau kita lihat program tersebut kalau diambil dari subsidi, ini akan sasarannya tidak tepat. Nah, dalam wawancara, tim kampanye nasional Prabowo Gibran menjelaskan pemerintah Prabowo akan memangkas subsidi energi dan mengalihkannya untuk program makan gratis. Nah, memangkas energi dan mengalihkan untuk program makan gratis. Nah, bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman, apakah ini layak? Artinya nanti harga BBM akan naik, bukan 10.000 lagi, melainkan nanti entah 20.000 kan. Menurut saya sih ini akan menjadi berdampak buruk karena setiap orang kemana-mana pasti menggunakan kendaraan atau motor atau mobil. Ketika nanti naik, nah kewalahanlah masyarakat, meningkatlah ke tingkat kemiskinan, teman-teman. Ya, itu kembali lagi kepada teman-teman, apakah memilih program makan gratis atau subsidi. Ya, kalau misalnya subsidi gratis, ya itu yang kita pilih, teman. Itu tepat menurut saya, karena kita membutuhkan yang gratis-gratis yang bermanfaat untuk kita melakukan aktivitas kita, untuk bekerja, untuk bersekolah, untuk kuliah. Tetapi kalau misalnya hanya makan gratis, ya cukup hanya makan siang saja. Nah, kalau kita isi 10.000 kan udah cukup, entah kemana-mana kita bisa beli saja. Bisa saja kan, teman-teman. Ya, itu kembali lagi kepada teman-teman bagaimana penilaian teman-teman mengenai penyampaian dari Begawan atau penyampaian dari saya. Itu kembali lagi kepada teman-teman. Apakah menurut teman-teman menarik? Itu kembali lagi kepada teman. Siapapun nanti presiden, siapapun nanti pemimpin NKRI, tentunya kita harus mengamati visi dan misinya dan program-programnya. Apakah ini bisa dilanjutkan untuk mewujudkan negara Republik Indonesia menuju emas di tahun 2045?
Yang kita harapkan adalah pemimpin yang tidak cacat pemikiran dan tidak melanggar konstitusi. Tetapi sudahlah teman-teman, kalau kita membahas soal Ganjar, Ganjar adalah orang yang baik, yang dimana antusias masyarakat terhadap Ganjar sangat banyak. Tetapi di saat pemilihan pencoblosan ada kecurangan. Tetapi itu tidak kita bahas di sini teman-teman. Ya sudahlah. Kita kan mengkritik kebenaran. Mengkritik yang salah-salah kita benarkan. Apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena siapapun nanti presidennya, ya tetap saja kita pengangguran. Kalau misalnya dibantu, tetapi kita memilih pemimpin yang tepat. Yang memang pemimpinannya bagus, yang sudah berpengalaman, yang sudah teruji. Bukan hanya main-main. Ini 5 tahun loh. Bukan hanya 2 kalender. Kalau ada penyogokan atau dikasih hanya memilih salah satu paslon, siapalah? Kalianlah korbannya teman-teman. Ketika kalian meminta uang misalnya 50.000 hanya memilih satu paslon, itu akan berdampak 5 tahunnya. Makanya saya arahkan teman-teman, ketika memilih itu tentunya kita harus melihat visi misinya dan rekam jejaknya agar kita tidak salah memilih pemimpin. Kalau kita salah memilih pemimpin, menikmatilah kehancuran, bukan kenikmatan kesejahteraan, bukan mewujudkan Indonesia ke depannya lagi, melainkan meningkatkan kemiskinan di Republik Indonesia ini. Bagaimana tanggapan teman-teman mengenai hasil hitung cepat? Apakah benar atau ada kecurangan? Itu kembali lagi kepada teman-teman, penilaian teman-teman mengenai hasil hitung cepat yang tidak, menurut saya tidak sesuai hasil dari Ganjar tersebut. Ya sudahlah, kita santai-santai saja. Tetapi kita menghormati perjuangan Ganjar, menghormati perjuangan PDIP, menghormati segala relawan-relawan atau pendukung Ganjar. Kita memberikan apresiasi karena ini mewujudkan Indonesia ke depannya. Teman-teman dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.